Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa belajar kembali di pertemuan yang kedua dengan mata pelajaran PPKN. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat. Di pertemuan yang pertama Bapak sudah menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Nah, di pertemuan yang kedua ini Bapak akan menjelaskan tentang pengakuan kedaulatan dari negara lain terdiri atas dua bagian, yaitu pengakuan kedaulatan secara de facto dan pengakuan kedaulatan secara de jure. Yang pertama yaitu pengakuan kedaulatan secara de facto. De facto berasal dari bahasa Latin, berarti pada kenyataannya atau pada praktiknya. Jadi pengakuan secara de facto adalah pengakuan yang diberikan atas dasar kenyataan fakta bahwa suatu negara yang diakui telah memenuhi unsur-unsur negara seperti ada pemimpin, rakyat, dan wilayah. Pengakuan de facto dapat dibedakan menjadi pengakuan de facto yang bersifat tetap dan yang bersifat sementara. Pengakuan de facto bersifat tetap yaitu pengakuan yang dapat diikuti dengan hubungan perdagangan dan ekonomi dalam pengakuan de facto bersifat tetap. Yang kedua yaitu pengakuan de facto bersifat sementara. Maksudnya pengakuan yang dapat dicabut kembali apabila dalam perkembangannya negara yang telah diakui tersebut ternyata terpecah belah. Selanjutnya yaitu pengakuan kedaulatan secara de jure. De jure ini berarti menurut hukum atau menurut suatu yang dikatakan orang lain. Jadi pengakuan secara de jure adalah pengakuan resmi berdasarkan hukum oleh negara lain dengan segala konsekuensinya. Nah, pengakuan de jure dapat dibedakan menjadi pengakuan de jure bersifat tetap dan bersifat penuh. Pengakuan de jure bersifat tetap, hal ini berarti pengakuan dari negara lain berlaku untuk selamanya setelah terlebih dahulu melihat bahwa negara tersebut dalam beberapa waktu lamanya menunjukkan pemerintahan yang stabil. Itu pengakuan de jure bersifat tetap. Yang kedua yaitu pengakuan de jure bersifat penuh. Hal ini berarti telah terjadi hubungan antara negara yang mengakui dan negara yang diakui, baik dalam bidang ekonomi maupun diplomatika. Selanjutnya yaitu kekuasaan negara menurut Montesquieu. Ada 3 bagiannya. Trias politika, yaitu yang pertama kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, itu pengertian kekuasaan negara menurut Montesquieu. Mungkin itu saja yang perlu Bapak sampaikan. Untuk tugasnya mencatat di buku kalian masing-masing ya. Dan kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.